Salam, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat bertemu kembali dalam saluran ini, yakni kesempatan-kesempatan kita untuk merenungkan firman, terutama firman yang dikhotbahkan di kebaktian-kebaktian minggu kita. Dan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan diberitakan di dalam minggu ke-6 setelah Trinitas tahun 2022 ini, tanggal 24 Juli 2022. Harapan saya Bapak Ibu saudara-saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan suatu apapun, dan kiranya Tuhan menolong kita dalam setiap pergumulan hidup kita. Untuk memulai perenungan kita, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, sewaktu merenungkan firman yang akan sampai kepada kita pada kesempatan ini. Amin. Marilah kita baca bersama firman yang akan kita renungkan dan pahami pada kesempatan ini, yakni yang ditentukan dari kitab Hosea pasal 1 ayat 2 sampai ayat 10. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Jehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapih Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung, dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, 'Kamu ini bukanlah umatku,' akan dikatakan kepada mereka, 'Anak-anak Allah yang hidup.'" Kita baca sampai ayat 12.
Ayat 11, orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri ini, sebab besar hari Yisrael itu. Katakanlah, ini ayat 12, katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudarimu perempuan, Ruhama. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang akan kita renungkan dalam bingkai tema yang juga ditentukan oleh gereja kita, yakni Tuhan mengasihi dan menyelamatkan umatnya. Tuhan mengasihi dan menyelamatkan umatnya. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, merenungkan, memahami, menghayati dan melakukan perintah Tuhan atau firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Nabi Hosea, namanya Nabi itu berarti keselamatan. Dia sebenarnya dalam menerima panggilan ini menjadi gambaran daripada Tuhan Allah sendiri. Dan bangsa Israel merupakan gambaran dari Israel yang setia. Di dalam Alkitab kita tahu bahwa umat Tuhan, bangsa pilihan Tuhan itu Israel dan Yehuda, yang dulu adalah satu bangsa namanya Israel dan sekarang terpecah menjadi dua kerajaan, yakni kerajaan Israel Utara, yakni kerajaan Samaria, dan kerajaan Israel Selatan namanya kerajaan Yehuda. Umat pilihan Tuhan ini sering disebut sebagai mempelai Tuhan. Mengapa? Karena begitu kasihnya Dia. Dan walaupun bangsa ini sudah sangat sesat, terutama bangsa Israel waktu itu, Tuhan tidak menceraikannya, tetapi tetap memelihara hubungannya seperti hubungan antara suami dan istri dalam satu keluarga. Namun Bapak Ibu Saudara, si istri itu punya kebebasan untuk memilih jalan kehidupannya. Sehingga Israel Utara dalam langkah-langkah keagamaan, keimanannya yang salah, menyembah Baal dan membelakangi Tuhan, digambarkan sebagai pelacur yang melancurkan dengan sinkretisme, dengan kesesatan, kepercayaan kepada Jehovah, dan kepercayaan kepada Baal. Sebenarnya penyembahan Baal itu dan penyimpangan itu telah dimulai sejak kerajaan itu pecah, yakni kerajaan Israel Utara yang dipimpin oleh Jerobeam bin Nebat. Dan demi mencegah kesatuan bangsa Israel Utara dan Israel Selatan atau Yehuda, Jerobeam bin Nebat, raja pertama dari kerajaan Israel Utara itu, membangun bait penyembahan kepada dewa-dewa mereka di Betel dan di Dan. Dan bangsa itu disesatkan dan dikatakan membelakangi Tuhan
Sehingga itu dicap sebagai dosa Yerobeam bin Nebat. Dan sejak itu bangsa Israel sampai kepada Jehu, atau terutama di zaman Ahab atas pengaruh istrinya Izebel, luar biasa kepatuhan mereka kepada Baal, dan sekaligus luar biasa mereka membelakangi Tuhan. Dan kepada Yehu, sewaktu dia disuruh oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan menjadi raja untuk membasmi keluarga Ahab, terutama Izebel dan keturunan-keturunannya. Toh juga Yehu melanggar perintah Tuhan, bukan semakin patuh. Kuasanya itu juga melampaui batas, karena bukan hanya keluarga Izebel yang dia perangi, tetapi juga raja bangsa Israel, Raja Joram dan pasukannya waktu itu. Sehingga Jehu juga dihukum. Hanya keempatnya dari Jehu, atau 3 lagi keturunannya, yang duduk di atas tahta memerintah kerajaan Israel Utara. Dan yang terakhir adalah Yerobeam II, yang memerintah sewaktu Hosea bin Beri menjadi nabi bekerja di Israel Utara. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, dikatakan pada firman ini bahwa Tuhan akan menghabisi keluarga Jehu yang telah melakukan dosa di Jezreel juga terhadap umat Tuhan, bangsa Yehuda, bukan hanya membasmi Izebel dan antek-anteknya atau membasmi Baal dari kerajaan Israel Utara, namun juga dia jatuh juga kepada penyembahan berhala. Dan dia juga, Yerobeam keturunannya itu, raja keempat dari keturunannya, dari dinasti Jehu, juga dibantai oleh musuh Israel di Jezreel. Jadi apa yang dinubuatkan oleh Hosea di sini benar-benar terjadi dalam sejarah. Dan yang paling utama adalah bahwa dari bangsa Israel muncul generasi-generasi bersama pimpinan mereka yang juga bangsa yang sesat, yang membelakangi Tuhan. Karena Yerobeam II itu dikhianati oleh Salum, diberontak, dan berakhirlah, atau anak daripada Yerobeam II itu diberontak oleh Salum, dan berakhirlah tahta dinasti Jehu di Yehuda, di Israel Utara. Dan sejak itu berganti-ganti raja di sana, yakni Menahem memberontak Salum, lalu berdiri suatu dinasti Menahem. Penggantinya adalah Pekahia, penggantinya Pekah, dan terakhir adalah Hosea. Pada waktu Raja Hosea lah memerintah di Israel Utara, kerajaan Asyur datang menyerbu Samaria, mengalahkannya, dan juga dikalahkan di Jezreel. Dan sejak itu kerajaan Israel Utara dihapus dari bumi. Tidak ada lagi kerajaan Israel Utara atau kerajaan Samaria. Orang Asyur menggantinya menjadi suatu provinsi dalam kerajaan mereka. Tetapi di selatan, di Yehuda memerintah Uzia tahun yang 767 sampai 740.
Kemudian Jotam dan kedua raja ini dikatakan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan Jotam diganti oleh anaknya Ahaz, dan Ahaz ini memang sangat mengkhianati Tuhan. Karena takutnya kepada Asyur, dia membawa bangsa Israel menyembah dewa-dewa Asyur, dewa Asyera, dewa-dewa lainnya. Dan Tuhan sangat membenci, dan karena dosa Asyur lah, makanya kerajaan Yehuda dihukum pada zaman bangkitnya kerajaan Babel di kemudian hari. Ahaz diganti oleh Hizkia. Raja Hizkia ini seorang yang saleh yang diangkat oleh para tua-tua dan imam besar di Yerusalem sewaktu dia masih kecil dan dituntun setia kepada Tuhan. Dan pada waktu dia memang memerintah, dia mengadakan reformasi, pembaharuan di tengah-tengah bangsa Yehuda. Dan ketahuilah, Hizkia itu memerintah pada tahun 728 sampai 699. Sedangkan kerajaan Israel Utara dihancurkan oleh kerajaan Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Masa kerja daripada Nabi Hosea masih. Sehingga Hosea masih menyaksikan kehancuran kerajaan Israel Utara. Dan banyak di antara bangsa Israel Utara, bangsa Israel dari utara itu, yang melarikan diri ke Yehuda. Dan Hizkia memang menampungnya. Dan kita ketahui memang Hizkia, oleh karena pertolongan Tuhan, dia lolos dari kepungan Raja Sanherib dari Asyur tanpa senjata. Entah kenapa, ada sesuatu yang terjadi di kalangan tentara Asyur waktu itu, sehingga mereka lari terbirit-birit pulang ke kampung. Dan Hizkia bisa mengembangkan sayapnya hingga ke Israel Utara. Sehingga apa yang dikatakan oleh Hosea dalam kitabnya ini, bahwa dia akan memerintah sampai ke Israel Utara, memang Hizkia menjalankannya itu. Itulah yang dikatakan Tuhan bahwa Yehuda tidak akan dilenyapkan. Menyayangi kaum Yehuda, kata Tuhan, dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Itulah sebenarnya. Tapi karena Israel Utara ini semakin berdosa, sehingga Tuhan mengatakan bangsa ini sebagai yang bernama Lo Ruhama, tidak lagi kusayangi. Yehuda yang kusayangi, katanya. Yehuda yang kemudian setelah orang-orang sisa-sisa Israel berlarian ke sana menjadi bersatu lagi, itu yang menjadi Ruhama yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi bangsa yang dipimpin oleh keturunan Menahem, Pekah hingga Hosea tidak lagi bangsa yang dikasihi Tuhan dan tidak lagi diampuni oleh Tuhan, sehingga Tuhan membiarkannya dibasmi dan akan dihabisi oleh Raja Asyur. Bapak Ibu Saudara, apakah yang dapat kita pelajari dari sikap Tuhan itu? Kita tahu bangsa Israel itu bagian dari keluarga Tuhan. Tetapi dalam kebebasan Tuhan membiarkan mereka memilih jalan keagamaan dan keimanan mereka. Namun diperingatkan memang mereka tidak mau kembali. Akhirnya Tuhan membiarkan mereka menuju kebinasaan itu. Bukan memaksa mereka kembali ke jalan Tuhan.
Tapi Tuhan membangkitkan bangsa-bangsa di sekitar Israel Utara untuk menghabisi mereka. Demikianlah sikap Tuhan terhadap umatnya yang selalu membangkang dan membelakanginya. Membiarkan bangsa itu dihabisi oleh bangsa yang lain. Kalau umat Tuhan yang sekarang pun demikian tidak mau patuh secara murni 100% kepada Tuhan, tetapi hidup dan sinkritisme dan juga memelihara kepercayaan pelbigu di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak murni mengimani Yahova dalam Yesus Kristus. Umat ini akan dibiarkan menuju kebinasaan, dibinasakan oleh bangsa-bangsa lain. Firman ini mengingatkan kita agar tidak demikian. Agar kita waspada melihat perjalanan hidup kita, melihat perjalanan bangsa umat pilihan Tuhan, agar jangan sampai kepada umat Tuhan yang ada sekarang ini tidak dikatakan kau bukan bangsaku lagi, lo ami, atau lo ruhama, kau tidak kusayangi lagi, tidak kuselamatkan lagi. Tetapi kita harapkan bahwa Tuhan, oleh karena kekuatan dan ketetapan iman kita, setia mengikut Tuhan kita dalam Yesus Kristus, Tuhan tetap mengatakan kepada umatnya yang sekarang, Ami, umatku engkau, Allahmu aku, katanya. Ruhama, aku menyayangimu, aku memeliharamu, katanya. Ya, walaupun kita minoritas, walaupun kita miskin, kalau kita tetap dalam kesetiaan iman kepada Tuhan Yahova Yesus Kristus, kita tetap dilindungi oleh Tuhan sebagai umatnya, sebagai bangsanya. Bukan seperti bangsa Israel Utara dibiarkan menuju kehancuran dan kebinasaan dalam perjalanan sejarah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, dikatakan bahwa bangsa Israel dan bangsa Yehuda menjadi satu. Kesatuan yang terjadi adalah sisa-sisa bangsa Israel Utara yang melarikan diri sehingga tidak ikut dibuang ke Hamat, ke kota-kota di Mesopotamia, ke Hala, bersatu ke selatan. Mereka inilah menjadi cikal bakal bangsa yang sangat besar sebagai pemenuhan daripada janji Tuhan kepada Abraham, bahwa keturunan Abraham seperti banyaknya pasir di laut, di pantai, tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Memang Tuhan akan memultiplikasi umat Tuhan yang setia sehingga jumlahnya menjadi tidak terhitung banyaknya. Namun harus diingat, yang dulu terpisah-pisah, Israel Utara yang sudah dibikin jera oleh karena penghancuran bangsa asing, sisa-sisanya mau bergabung bersatu dengan Yehuda, bangsa yang setia kepada Tuhan. Memang mereka sempat di zaman Ahas tidak setia, dan oleh karena dosa Ahas lah maka bangsa Yehuda memang dihukum Tuhan lagi, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus mempertahankan kesetiaan iman kita, kesetiaan kita mengikut Yahova yang kita kenal sekarang ini dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga kita diberkati menjadi jumlah yang sangat besar dan punya kekuatan, punya pengaruh untuk bangsa-bangsa, bukan hanya dalam negeri, tapi juga untuk bangsa-bangsa sekitar. Tuhan telah menuntun Indonesia menjadi negara Pancasila yang netral, yang tidak pro barat, tidak pro timur,
dari sejak dulu di waktu Perang Dingin, dan sekarang peranannya itu ditunjukkan oleh orang Indonesia dan orang Kristen, umat Tuhan yang sekarang harus menunjukkan partisipasinya di sana dalam kesetiaannya mengikut Jehovah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kepada yang dulunya dikatakan bukan lagi umatku, Tuhan akan mengatakan anak-anak Allah yang hidup. Memang kita menjadi anak-anak Tuhan karena penebusan Yesus Kristus. Dan status ini harus kita pertahankan sampai akhir zaman. Sampai akhir waktu. Jangan hanya dalam generasi kita, tapi juga sampai ke generasi-generasi yang berikutnya. Bahwa kita tetap di hadapan Tuhan sebagai anak-anak Allah yang hidup. Itu status yang sangat luar biasa, bertanda bahwa keimanan kita di dalam Yesus Kristus adalah keimanan yang benar. Bukan seperti keimanan orang lain yang percaya kepada Nabi Isa, yang menyangkal ketuhanan Nabi Isa itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi yang percaya kepada Nabi Isa yang hanya sebagai Nabi, bukan Tuhan, kan mereka tidak bisa menerima gelar dan tidak mampu menerima gelar sebagai anak-anak Allah. Hanya kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah atau sebagai Tuhan, penyataan dari Jehovah pencipta langit dan bumi itu, mampu menerima gelar yang diberikan Tuhan bahwa kamu adalah anak-anakku dan aku adalah Bapamu, kata Tuhan, Allahmu, katanya. Itu yang menjadi kebahagiaan kita di zaman kita sekarang, sehingga kita tidak ragu-ragu untuk melihat perjalanan kehidupan umat Tuhan di mana kita berada, dan kita harus terus berjuang agar umat Tuhan yang sekarang berserak-serak itu, yang terbagi-bagi dalam denominasi-denominasi, bisa menjadi menyatu dan bersatu. Ya mungkin sekali denominasi tidak dihapus, tetapi semua bisa menyatu. Kita yakin bahwa para pimpinan-pimpinan umat kita akan bekerja keras juga untuk menunjukkan bahwa umat Tuhan kita menyatu. Seperti umat Israel yang lari dari utara itu menyatu dengan Yehuda. Dan mereka hidup dalam pembaharuan reformasi yang dilakukan oleh Hizkia. Mereka satu pemimpinnya. Tidak lagi dua seperti di zaman Yerobeam bin Nebat sampai kepada zaman Hosea. Kerajaan Israel yang terpecah dua, utara dan selatan. Jadi ada harapan kita bahwa di depan ini dengan adanya lembaga-lembaga oikumenis kita, lembaga-lembaga ini akan bekerja terus dan kita mematuhi apa yang mereka kerjakan, karena itu adalah lembaga kita, agar umat Tuhan semakin bisa dipersatukan, menjadi menyatu dan bahkan menjadi satu umat. Kita katakanlah satu huria atau satu gereja. Bukan hal yang salah kalau memang misalnya HKI dan HKBP menyatu dengan GKP menjadi satu dan lain-lain. Sedikitnya satu dalam sinode. Sewaktu saya menjadi bishop di Huria Kristen di Indonesia, saya telah mengusahakan agar semua anggota KNLBF itu menandatangani di depan notaris bahwa semua gereja Lutheran yang ada di Indonesia menjadi satu. Dan pertanda pertama mereka menjadi satu, mereka bisa mengadakan sinode bersama untuk memilih seorang dari bishop-bishop yang ada itu menjadi archbishop atau presiding bishop atau bishop pemimpin di antara bishop-bishop yang ada. Sehingga kesatuan gereja Lutheran itu betul-betul dapat menjadi bagian dari kehidupan umat Tuhan yang menamakan dirinya Lutheran di Indonesia ini.
Mudah-mudahan itu dapat terwujud di masa depan ini, sewaktu para pengurus dan bisop-bisop yang ada sekarang masih bekerja. Itu termasuk bagian dari doa saya. Dan kita ketahuilah, kebersatuan kita, kiranya janganlah karena kita sudah dihancurkan oleh orang lain sehingga kita bersatu. Sewaktu kita masih bisa hidup tenang, mari kita sempatkan keadaan hidup ini menjadi kesempatan untuk menyatukan, membersatukan umat Tuhan yang ada sekarang ini. Diberkatilah kita semua di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketahuilah bahwa Tuhan Jehovah di dalam Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus-Nya dan firman-Nya, kita semuanya dikasihi dan kita semuanya diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas sapaan firman-Mu. Engkau peringatkan kami agar jangan kami membiarkan diri kami terseret oleh kepercayaan yang palsu yang menyesatkan kami, tetapi kami harus kembali ke jalan-Mu yang benar dan mempersatukan diri sebagai umat-Mu yang satu, sebagaimana Tuhan Yesus juga menginginkannya. Ampuni dosa kami Tuhan, dan berkatilah seluruh umat-Mu tanpa pandang bulu di gereja manapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami juga, lindungi negara kesatuan Republik Indonesia ini dari bahaya resesi yang mengancam kami sekarang oleh karena gejolak-gejolak dunia yang terjadi. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau memperdamaikan bangsa Ukraina dengan bangsa Rusia sehingga perang itu diakhiri, karena mereka kebanyakan adalah umat-Mu, umat Kristen yang menyembah Yesus Kristus. Kiranya perang itu dapat segera diakhiri sehingga ekonomi dunia bisa dapat berjalan lagi. Kerahkanlah dan tuntunlah semua pemimpin dunia untuk mencari perdamaian, bukan mencari permusuhan dan perang. Kau lindungilah semuanya selamat, tanpa senjata, tanpa perang, seperti Engkau melindungi bangsa Yehuda di bawah pimpinan Hizkia waktu itu, sehingga mereka tidak dihancurkan oleh Asur. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus sempurnakan doa kami dan kabulkanlah itu. Amin.